Assalamualaikum Bede, selamat datang kembali di Guru Ngantuk Channel. Nah, sekarang waktunya untuk curhat. Tetapi saya yakinkan bahwa curhat sekarang itu adalah curhat yang berfaedah, karena kita menggunakan curhat filsafat gitu. Jadi kemarin ketika saya membuat video terakhir itu, ada seorang yang diduga Kristen yang mempertanyakan atau mungkin sedikit komplain terkait dengan diksi yang saya gunakan ketika saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah satu di antara 3 oknum Tuhan gitu. Dan bukan hanya satu itu saja, tapi ada beberapa juga yang mempertanyakan kenapa Pak Guru Gembul menggunakan istilah oknum Tuhan gitu, satu di antara 3 oknum Tuhan gitu. Ya sebenarnya itu adalah istilah yang lumrah di orang-orang Katolik gitu, tetapi ketika banyak yang mempertanyakan, akhirnya saya pikir ini bisa dijadikan alasan untuk mengkaji filsafat bahasa. Maka video ini dibuat begitu. Jadi apa sih maksudnya oknum itu? Nah, jadi banyak sekali orang-orang di Indonesia itu yang salah paham terkait dengan istilah oknum gitu. Makanya ketika ada yang mengatakan, wah ini mah cuma oknum, kemudian ada orang-orang yang kemudian bertanya, oknum tapi kok banyak gitu ya. Ya tentu saja istilah oknum itu tidak terkait dengan jumlah, tidak terkait dengan banyaknya, tetapi terkait dengan definisi. Yang dimaksud dengan oknum itu artinya adalah pribadi. Jadi kalau misalkan saya katakan bahwa Yesus itu adalah satu di antara 3 oknum Tuhan, itu sesuai dengan sistem teologi kekristenan, di mana bahwa dalam kekristenan Tuhan itu satu tetapi mewujud dalam 3 pribadi gitu. Nah, salah satu pribadinya itu adalah Yesus gitu. Jadi Yesus adalah sebagai pribadi atau salah satu pribadi Tuhan dari yang 3 itu. Begitu kan? Ya, penjelasan lebih lanjutnya tentu saja bisa lebih panjang dan seterusnya, tapi saya hanya mengkaji dalam konteks bahasa bahwa yang dimaksud dengan oknum itu artinya adalah pribadi gitu. Nah, bagaimana dengan polisi? Polisi yang misalkan melakukan, ini disebutnya oknum polisi, ya itu maksudnya adalah pribadi gitu. Jadi maksudnya gini ya, coba kita masukkan ke dalam kalimat gitu. Oknum polisi ini telah melakukan pemerkosaan, misalkan begitu ya. Nah, oknum polisi telah melakukan pemerkosaan ini harus disebut dengan kata oknum karena apa? Karena dia melakukan itu sebagai pribadi, bukan sebagai institusi kepolisian gitu. Tetapi mewakili dirinya sendiri sebagai pribadi gitu. Nah, itu masalahnya itu di situ. Jadi kalau misalkan ada oknum pejabat DPR melakukan tindakan korupsi, artinya tindakan korupsi itu bukan atas nama DPR, tetapi atas nama pribadi dirinya sendiri. Makanya disebut sebagai oknum atau disebut secara pribadi dia melakukan itu. Kenapa harus disebut oknum? Untuk membersihkan nama baik instansi atau institusi yang selama ini menyelimutinya, yang selama ini telah menjadi naungannya, kan begitu gitu. Nah, cuman karena di Indonesia itu banyak sekali kosakata, diksi, terma, kalimat, definisi yang seringkali melenceng dan akhirnya menghasilkan banyak sekali kesalahpahaman gitu. Kemarin saya dikomplain dan akhirnya banyak sekali hater-hater saya mengumpul di situ ketika saya bikin video tentang silat dan saya mengkritik silat-silat rusuh itu. Ada seorang pesilat yang sangat terkemuka itu komplain sama saya, kenapa tidak menggunakan istilah oknum saja, kenapa silat yang dipersalahkan, begitu kan? Kenapa nggak pakai istilah oknum? Ya memang tidak, karena pesilat-pesilat yang melakukan kerusuhan itu bukan atas nama pribadinya, tetapi justru atas nama perguruan silatnya. Makanya data yang saya ajukan misalkan dari Polda Jawa Timur itu menyebut langsung perguruannya yang disebutkan, bukan pribadinya. Karena apa? Karena mereka bukan melakukan atas nama pribadi. Jadi misalkan ketika ada acara perguruan bersanding dengan acara perguruan yang itu kemudian berkelahi, mereka berkelahi atas nama mewakili perguruan mereka gitu. Karena misalkan perguruannya disakiti atau diejek atau apa, akhirnya mereka berkelahi. Nah, itu kan sebenarnya bukan oknum gitu. Jadi ketika saya tidak menggunakan istilah oknum, itu sebenarnya sah dalam konteks bahasa gitu. Jadi jangan komplain soal itu. Makanya saya tuh heran, banyak sekali orang-orang yang jadi hater sama saya, dia jadi benci sama saya, jadi tidak suka sama saya gara-gara banyak di antara mereka yang justru tidak paham pada diksi, kalimat, terma, konsep yang saya ajukan gitu dalam pernyataan-pernyataan yang seperti ini. Makanya seringkali saya sampaikan ini adalah sesuatu yang sangat urgen, ini adalah sesuatu yang penting. Kan nggak lucu juga kalau misalkan membenci seseorang gara-gara dia tidak paham pada kalimat atau pada kata-kata atau pada kosakata yang dipilih gitu. Kan jadi bermasalah. Dan kalau misalkan kita kaji hal-hal yang seperti ini di Indonesia tuh umum, banyak sekali kesalahpahaman yang muncul gara-gara ketidakmampuan untuk bisa mendefinisikan kata atau diksi atau terma atau semacam itu, konsep dan lain sebagainya gitu. Salah satu kata yang paling sering disalahpahami itu diantaranya adalah toleransi gitu. Jadi setahun lalu itu ada seorang yang dengan percaya dirinya nantang kepada saya, Pak Guru Gembul, coba jelaskan paradoks
toleransi gitu. Kan apakah kalau misalkan kita mentolerir orang yang tidak toleran berarti kita toleran atau tidak gitu. Itu kan paradoks ya, dia bilang seperti itu. Ya, saya katakan bahwa paradoks itu bisa muncul ketika kata toleransi itu disandingkan dengan etika baik atau etika buruk gitu. Jadi kalau misalkan toleransi dianggap sebagai sesuatu yang baik, maka muncullah paradoks yang tadi itu. Kalau misalkan kita mentolerir orang yang tidak toleran, apakah itu adalah bagian dari toleransi atau sebaliknya? Kalau kita tidak mentolerir orang yang tidak toleran, apakah kita bagian dari toleransi atau tidak gitu kan? Nah, saya harus jelaskan di sini Baraya bahwa toleransi itu bebas nilai. Dia bisa baik, bisa buruk. Jadi gak selamanya baik. Apa itu yang dimaksud dengan toleransi? Makanya mulai dari definisi, mulai dari pemahaman atas etimologi, mulai dari terminologi, dari situ gitu baru kita pahami kelanjutan kalimatnya. Yang dimaksud dengan toleransi itu adalah kita membiarkan orang lain melakukan apa yang dia mau. Bahkan pada level berikutnya, bahkan ketika kita pun tidak mau atau kita pun tidak suka. Itu yang namanya toleran, membiarkan atau pembiaran terhadap orang lain melakukan apa yang dia mau. Itu namanya toleransi. Jadi misalkan kita masukkan ke dalam bahasa, ke dalam kalimat gitu ya. Ustadz Abdul Somad mentolerir orang-orang Kristen yang Natalan di depan rumahnya, yaitu tetangganya gitu. Mentolerir itu berarti Ustadz Abdul Somad membiarkan orang yang ada di depannya untuk merayakan upacara Natal karena itu adalah tetangganya. Dalam konsep ini level yang berikutnya adalah bahkan ketika Ustadz Abdul Somad tidak suka tetapi membiarkan, berarti itu mentolerir. Jadi toleransi itu membiarkan orang lain. Jadi bisa baik bisa buruk. Kalau contoh buruknya adalah misalkan Pak Kades mentolerir anaknya yang jadi PNS karena nyogok. Jadi si Pak Kades ternyata membiarkan anaknya itu melakukan tindakan korupsi. Atau Pak Polisi itu mentolerir seorang anak tanggung usia yang sedang kebut-kebutan di jalan, tidak menilangnya. Nah itu juga kan toleransi. Jadi toleransi itu bukan harus sesuatu yang baik. Toleransi itu bisa baik dan bisa buruk. Nah jadi ada banyak sekali kosakata, kalimat, terma di Indonesia itu yang disalahpahami sejak awal gitu. Karena tidak paham tentang definisinya. Baik itu secara etimologi maupun secara terminologi gitu. Nah kalau sudah seperti ini, apa masalahnya? Ya, masalahnya adalah bahwa bahasa atau kata itu adalah penentu kita untuk bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Dan bahasa itu pada akhirnya memunculkan kesukaan, ketidaksukaan, kebencian, rasa cinta, dan sebagainya. Baraya ada yang suka channel Guru Gembul misalkan. Kenapa seperti itu? Karena enak didengar misalkan. Ada yang ngomong tidak suka karena ngomongnya kesana kesini dan sebagainya. Nah itu kan semuanya tergantung pada bahasa. Jadi Baraya bisa menyukai atau tidak menyukai itu juga tergantung pada bahasa. Saya kan pernah podcast sama Pak Denny Sumargo. Itu ngeri-ngeri sedap sih. Jadi pada waktu itu saya lagi bahas Palestina dan ya lagi kencang-kencangnya pada waktu itu berbagai tendensi. Dan ada satu kata yang saya gunakan, saya katakan bahwa orang Gaza itu adalah milisi. Itu dihujat sama netizen sampai banyak sekali. Wah, saya dihujat mati-matian ketika saya menyebut apa orang Gaza itu disebut milisi. Mereka mengatakan, aduh sayang sekali orang semacam Pak Gembul menyebut bahwa orang-orang Gaza itu milisi, dia tidak punya bla 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 dan sebagainya gitu ya. Emang milisi itu apa? Milisi itu bukan sesuatu yang buruk. Milisi itu artinya adalah orang sipil yang bersenjata atau dipersenjatai atau direkrut oleh organisasi militer untuk ikut berperang. Itu namanya milisi gitu. Makanya milisi itu militer sipil gitu. Kalau misalkan mau dicocokkan militer sipil gitu. Nah, jadi kalau disebut warga Gaza itu adalah orang milisi, ya jangan marah-marah karena memang pada hakikatnya mereka itu adalah orang sipil, tetapi mereka bergerak sebagai seorang militer. Kan begitu. Tidak semua, tetapi dalam konteks itu pada waktu itu saya ngomongnya adalah ya gerakan-gerakan semacam Hamas atau yang lain-lain gitu. Nah, tapi balik lagi, hujatan, makian, kebencian itu masuk ke IG saya banyak sekali. Ternyata dimulai dari ketidaktahuan mereka terhadap diksi-diksi, terma-terma yang saya ajukan dalam podcast itu. Kan kesel kan?
Ya, tapi ini kan sudah terjadi bagaimanapun ya, yang terjadi sudah terjadi. Cuman mari kita melihat dalam konteks yang lebih membangun gitu, dalam konteks yang lebih konstruktif gitu. Baraya tentu saja mengetahui Pak Rocky Gerung dan tentu saja mengetahui bagaimana cara beliau itu melabrak, menghujat logika-logika orang yang menjadi lawan debatnya, dan pada banyak sekali kejadian terlihat sekali bagaimana dominannya beliau dalam mendominasi ladang perdebatan atau ladang diskusi itu. Dan kan akhirnya muncul banyak pertanyaan, bagaimana ceritanya Pak Rocky bisa mengalahkan orang yang ahli ekonomi, di bidang ekonomi dia kalahkan dalam perdebatan, orang ahli hukum di bidang hukum dia kalahkan dalam perdebatan, orang ya yang semacam itu, staf ahli apa segala rupa ternyata kalah juga dalam perdebatan. Bagaimana ceritanya seperti itu? Apakah Pak Rocky Gerung mengetahui semua ilmu pengetahuan? Tidak, jawabannya sangat sederhana, karena beliau memulai segala sesuatu dari filsafat bahasa. Jadi segala sesuatunya itu disiapkan dari kata per kata, terma per terma, konsep per konsep, definisi per definisi. Jadi ketika mengatakan bahkan misalkan bajingan tolol sekalipun, biasanya disensor. Atau beliau misalkan mengatakan bahwa ini kitab suci itu adalah fiksi dan sebagainya, itu selalu lolos di pengadilan, selalu lolos. Kenapa seperti itu? Karena beliau mampu mendefinisikan dan memberikan keyakinan kepada orang-orang dan memberikan kesepakatan kepada orang-orang tentang definisi yang beliau ajukan gitu. Kan masalahnya selalu di situ gitu. Makanya segala sesuatu itu memang harus dimulai dari bahasa, dari kata-kata. Lah, berarti para filosof itu sebenarnya cuma bersilat lidah saja? Ya, tidak seperti itu, Baraya. Konsepnya gini ya, saya jelaskan begini. Sering saya sampaikan bahwa manusia sebagai pribadi itu bodoh, manusia sebagai komunal itu cerdas. Jadi kita memiliki peradaban yang sangat tinggi itu ketika kita mampu mengakumulasikan pengetahuan kita dan akhirnya menjadi sebesar yang kita kenal sekarang dengan capaian-capaian teknologi yang luar biasa. Itu kan tidak dihasilkan oleh satu orang, tapi dihasilkan oleh banyak sekali orang. Nah, bagaimana cara agar orang-orang itu bisa mengakumulasikan pengetahuan adalah dengan bahasa, adalah dengan komunikasi dan interaksi. Komunikasi dan interaksi itu adalah dengan menggunakan bahasa. Jadi bahasa itu disepakati oleh kalangan antropolog bahwa awal mula dari kebudayaan, bahkan awal mula dari peradaban, itu adalah bahasa. Karena apa? Peradaban atau kebudayaan itu muncul ketika mereka bisa menciptakan alat-alat pertukangan, bisa menghasilkan sistem seni, bisa menghasilkan sistem pengetahuan, bisa menghasilkan sistem mata pencaharian, dan lain sebagainya. Dan bagaimana cara manusia bisa menemukan itu semua adalah ketika mereka mampu berkomunikasi satu sama lain dan mengakumulasikan pengetahuan. Jadi sumber awalnya itu adalah dari bahasa. Makanya sangat penting, Baraya, untuk belajar tentang bahasa. Makanya kalau misalkan diskusi, khususnya misalkan di kolom komentar, kalau itu dulu tuh saya sering ngepin komentar yang mengkoreksi saya terima koreksiannya dan kemudian disimpan sebagai pin itu, karena pertanggungjawaban akademik saya dalam tanda kutip untuk tidak terlalu menyesatkan orang lain gitu atau untuk memberikan klarifikasi atas kesalahan-kesalahan saya. Tetapi sekarang saya jarang sekali ngepin karena kebanyakan argumentasi justru dimulai dari ketidakpahaman atau kesalahpahaman terkait dengan konsep atau definisi yang saya ajukan. Dulu waktu saya belajar berlogika pertama kali, maka belajarnya itu ternyata memang belajar bahasa gitu. Jadi dulu saya misalkan pernah mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa bangsa Indonesia itu harus menegakkan supremasi hukum, gitu kan, gitu ya, keren kan, supremasi hukum, wah keren gitu. Kemudian lawan bicara saya, lawan debat saya itu mengatakan, apa yang dimaksud dengan supremasi hukum? Yang kemudian saya katakan bahwa supremasi hukum itu adalah bahwa supremasi itu adalah posisi di atas, posisi yang paling super. Hukum itu adalah ketetapan yang memiliki sanksi dan tertulis secara formal. Saya katakan begitu. Lalu apa yang dimaksud dengan formal? Saya bilang resmi. Itu bukan formal sama dengan resmi, itu bukan definisi, itu adalah kata lain. Manusia kata lainnya orang gitu. Jadi apa yang dimaksud dengan manusia? Orang, bukan, itu kata lainnya. Jadi apa yang dimaksud dengan formal? Jawabannya bukan resmi. Apa yang dimaksud dengan formal? Saya mikir, yang dimaksud dengan formal itu adalah sebuah ketetapan yang tertulis dan disepakati bersama dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalkan yang dimaksud dengan formal itu adalah ketetapan yang tertulis, sedangkan hukum juga adalah
catatan tertulis yang memiliki sanksi, berarti itu ada repetisi di situ. Berarti yang dimaksud dengan supremasi hukum adalah posisi memposisikan hukum ada di atas. Yang dimaksud dengan hukum itu adalah ketetapan yang formal, dan yang formal itu sebenarnya juga adalah sama dengan hukum, yaitu ketetapan yang tertulis. Kan sama aja. Loh, iya ya, saya jadi bingung pada waktu itu. Nah, tetapi apa boleh buat, memang ketika pada waktu itu saya belajar berlogika itu, maka setiap kata-kata yang saya ajukan itu saya diminta pertanggungjawabannya. Ketika saya mengatakan bahwa di situ ada kodok, apa yang dimaksud dengan di situ? Apa yang dimaksud dengan ada? Apa yang dimaksud dengan kodok? Maka setiap itu harus bisa saya definisikan. Biar apa? Biar dia dan saya paham pada satu konsep yang sama, atau satu konsep yang sama dipahami oleh orang berdua ini yang sedang berdiskusi. Dengan itu maka akan menghasilkan kesimpulan yang baik. Karena apa? Karena dalam diskusi, artinya tujuan dari diskusi itu adalah kesepahaman dua belah pihak tentang sesuatu. Apa yang dimaksud dengan, atau apa tujuan dari perdebatan? Perdebatan itu adalah membuat orang-orang setuju dengan pemahaman kita. Nah, baik diskusi maupun debat berarti harus dimulai dari pemahaman bersama tentang sesuatu gitu. Jadi jangan jangan alfabet soup gitu. Jangan menggunakan istilah-istilah atau akronim-akronim yang sengaja dibuat orang lain agar tidak paham, agar kita bisa menyerangnya atau membujuknya gitu. Kayak dalam debat kemarin gitu. Itu gak ilmiah, Baraya, itu debat kusir. Karena debat itu artinya pemahaman kita didemonstrasikan kepada orang lain agar orang lain itu menerima pemahaman kita. Nah, dimulainya dari pemahaman. Kalau kita sengaja membuat orang lain tidak paham, itu namanya debat kusir gitu. Itu tidak ilmiah sama sekali. Makanya saya debat-debat akhirnya tidak nonton juga, karena bahkan pimpinan-pimpinan tertinggi kita tuh gak ngerti metodologi diskusi, gak ngerti metodologi debat gitu. Tapi ya sudahlah, kita kembali lagi ke tema yang tadi itu. Ketika saya awal mula belajar berlogika itu, saya dipaksa untuk mengetahui setiap detail dari apa yang saya ucapkan, apa yang saya ungkapkan. Sehingga dengan itu, maka sekarang saya terbiasa untuk itu. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Dia ngerti banget setiap kata yang dia keluarkan, sehingga dia mampu mempertanggungjawabkannya, mampu mendemonstrasikannya, dan mampu menekan orang lain yang tidak paham dengan kata dan diksi yang mereka ucapkan, agar mereka menyerah dan akhirnya ikut pada pemahaman Pak Rocky, atau dia bungkam sama sekali. Kan begitu ya. Nah, jadi ya tentu saja kalau misalkan di dunia filsafat modern yang sekarang, kata-kata itu juga sebenarnya sudah diprotes gitu ya. Jadi ada Ferdinand Saussure, ada Nietzsche, ada Derrida yang kemudian mempertanyakan keabsahan dari bahasa atau kata-kata itu. Atau jangan-jangan kata-kata yang kita ajukan itu sebenarnya tidak bisa menyampaikan pesan-pesan yang kita harapkan, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kan itu pada level berikutnya. Nanti kalau misalkan Baraya sudah belajar logika, baru belajar filsafat. Nanti kalau sudah belajar filsafat, Baraya bertemu dengan analitik sama kontinental. Yang paling ngeselin itu adalah kontinental yang suka utak-atik bahasa segala rupa kayak gitu. Ya, itu pada level berikutnya. Tetapi dalam bahasa, dalam logika, gunakan segala sesuatu itu dengan dasar-dasar bahasa, dengan pemahaman atas terma, atas diksi, atas konsep, atas definisi, sehingga kita terbiasa dan mudah untuk memahami orang lain, dan terbiasa untuk membuat orang lain paham atas apa yang kita katakan. Nah, dengan cara seperti itulah pada akhirnya ada juga banyak orang yang marah dan komplain sama saya karena saya membahas terlalu banyak hal. Itu sok-sokan apa dan sebagainya. Saya bukan membahas banyak hal, saya membahas dasar-dasar atas hal itu gitu. Jadi kalau misalkan Baraya sudah belajar logika, Baraya sudah belajar filsafat, maka filsafat itu disebut sebagai induk dari ilmu pengetahuan. Kenapa begitu? Ya karena landasan berpikirnya dari situ. Jadi kalau Baraya sudah terbiasa dengan logika, maka Baraya akan berfilsafat. Setelah Baraya berfilsafat, maka Baraya akan membuka pintu-pintu ilmu pengetahuan yang Baraya butuhkan selama ini gitu. Tapi filsafat itu juga harus dipahami dalam konteks epistemologi, dalam konteks aksiologi, dalam konteks ontologis. Biar Baraya mulainya dari situ juga, biar nggak terlalu gila gitu. Khususnya ontologis. Tapi ya sudahlah itu mah ya, ngomong kesana kesini. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.